gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Edi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ibu Edi sendiri bagaimana? Saya sehat juga. Syukur alhamdulillah ya Bu. Ya, jadi hari ini kita mulai pra-observasi ya Bu Eli. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tujuan dari observasi kita hari ini. Nah, tujuan observasi kita hari ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas berapa ini Bu Eli yang nanti akan Bu Eli isi untuk observasi? Saya akan tetap di kelas 4 Bu, karena saya nanti di kelas 4 jadinya mengambil kelas 4 saja. Ya. Oh iya, kelas 4 ya. Oke. Kapan kita akan melakukan observasi ini Bu Eli? Insya Allah nanti siang kita akan melaksanakan observasi di kelas yang saya ambil. Oh iya, oke. Nah, sepakat ya Bu Eli, nanti siang setelah istirahat berarti ya? Ya, Oh iya. Setelah istirahat. Oh iya. Nanti kita laksanakan di Kelas 4. Oh iya. Baik Bu Eli, lalu tujuan apa yang ingin Bu Eli capai dalam kegiatan supervisor nanti? Tujuan saya ini ingin murid saya itu dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompoknya dan juga mampu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya itu sendiri dengan percaya diri dan juga mampu menanggapi kelompok lain. Seperti itu ya. Jadi bagian mana nanti yang akan saya amati Bu Eli? Pada bagian lebih ke bagian kreativitas, keaktifan, terus berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya itu Bu, menanggapi serta menanggapi dengan kelompok lainnya itu. Oh iya. Nanti Bu Eli menggunakan strategi apa agar murid Bu Eli itu bisa aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan pendapatnya dalam presentasi kelompok nanti Bu Eli? Ya. Rencananya itu saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan Bu. Dengan saya beri nama itu, strateginya itu salah bukan menjadi masalah, karena dimana dari pengamatan yang saya itu selama ini murid itu masih mempunyai pendapat namun itu kalau untuk mengungkapkannya itu masih sulit, sulit Bu. Terus dengan menggunakan strategi salah bukan masalah ini, nanti saya berharap siswa itu bisa
berperan aktif dalam berdiskusi, juga mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya gitu. Oh, seperti itu ya, bagus sekali Bu Eli. Nah, harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Bu Eli? Harapannya itu Bu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran, khususnya itu ketika berdiskusi, terus berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan siswa lain dengan baik gitu. Oh iya, baik Bu Eli, saya kira cukup itu saja yang saya tanyakan dalam kegiatan pra-observasi. Semoga nanti kegiatan supervisinya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu Eli. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan bimbingannya dari Bu Eli. Iya, sama-sama Bu Eli. Lebih banyak hal guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Ini sekarang kita belajar di kelas. Nah, untuk pembelajaran ini udah dibagi menjadi kelompok nih. Ini dari audio tadi, terus visual sama kinestetik. Udah deh. Ibu awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Bahagia nih? Gak ada yang lagi sedih? Ada kan? Nah, untuk sekarang kita mari sama-sama sebelum mulai pembelajaran kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dibimbing dalam hati aja semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini memulai pembelajaran kita ibu mau tanya dulu. Ada yang Mbak mau nggak berangkat sekarang? Siapa? Mbak Nada sama Anissa. Itu berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kira-kira kenapa? Ada yang lagi sakit. Kalau ada yang lagi sakit, mari kita doakan sama-sama agar apa? Mbak Nada sama Mbak Anissa lekas sembuh. Biar apa? Biar kita bisa belajar bersama-sama lagi dengan Mbak Nada sama Mbak Anissa nih. Nah, sebelum pembelajaran, ada yang mau tahu kita hari ini belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Sebelum itu, ada yang tahu kenapa kok es batu atau lilin jika dihidupkan itu bisa meleleh? Ada yang tahu? Apa penyebabnya? Ada yang tahu belum? Kalau dari es batu kok tiba-tiba mencair itu namanya apa? Dari es batu mencair apa? Es batu jadi apa? Dari jadi air itu namanya? Mencair. Terus kalau yang lilin dipanaskan itu terus apa
wujud dari sebelumnya. Itu yang dinamakan perubahan wujud benda. Contohnya ada apa aja perubahan wujud benda itu? Nah, perubahan wujud sebelum menjadi perubahan wujud benda kita harus mengenal apa? Wujud benda terlebih dahulu. Wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, dari yang padat itu ada gambar apa? Batu. Kalau batu itu kalau berarti kalau padat keras. Terus yang cair itu ada air. Terus kalau yang gas balon. Bukan balonnya yang gas, tapi di dalam balonnya itu ada gas. Tuh. Terus ada yang pertama sifat-sifat benda padat, itu ada bentuknya itu tetap seperti apa? Batu. Terus yang sebelahnya itu besi. Nah, contohnya kan batu sama besi tidak mudah berubah wujud. Walaupun dipotong besinya tetap seperti itu. Mungkin perubahannya yang mengecil, lebih mengecil, tapi wujudnya tetap. Oke. Terus yang kedua ada sifat-sifat benda cair. Kalau yang cair itu ada bentuknya menyesuaikan wadahnya. Terus ada mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, itu kan ada contohnya air dan minyak. Kalau air itu dari botol dituangkan ke dalam gelas, pasti apa wujudnya? Berbeda, menyesuaikan dengan tempat gelasnya. Nah, kalau yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah itu seperti apa? Air yang ada di sungai itu kan mengalir dari pegunungan sampai ke laut, kan paling rendah kan, dari pasti mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, itu tuh mengalir airnya dari sungai itu. Terus itulah sifat-sifat benda cair. Selanjutnya sifat-sifat benda gas. Benda gas itu apa? Yang pertama ada bentuk dan volumenya itu menyesuaikan dengan wadah. Yang kedua itu apa? Tekanan ke segala arah. Nah, itu kan ada contohnya galon. Galonnya itu kan bentuknya berbeda-beda ya. Itu kan ada yang apa ini? Lingkaran sama bintang. Terus ada apa lagi? Lingkaran sama bintang ini. Kalau gas itu kan menyesuaikan sama dengan cair. Menyesuaikan bentuk dan volumenya itu menyesuaikan wadah atau tempatnya. Tekanan ke sebelah arah. Itu jadinya sama aja. Galon dimasukkan ke dalam balon yang berwarna balon yang bentuknya lingkaran ini pasti langsung membentuk lingkaran. Kalau dimasukkan ke dalam yang bintang pasti akan membentuk bintang. Terus selanjutnya ada, nah kita setelah mengenal wujud benda, kita akan masuk ke macam-macam perubahan wujud benda. Seperti yang tadi Ibu tanyakan, kenapa kok es itu dari semisal batunya kotak kok tiba-tiba jadi air aja? Itu namanya bercair. Nah, ini kita akan satu-satu. Ini adalah macam-macam perubahan wujud benda. Wujud benda yang pertama itu ada bercair, terus terus ada mengembun,
perubahan wujud cairnya itu maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat tersebut. Nah, contohnya seperti apa ini? Apa? Es krim sama lilin. Ya, es krim sama lilin. Ini kan contohnya apa? Saat lilin dinyalakan dan meleleh dan es krim dibiarkan akan mencair. Kalau yang lilin itu kan karena apa? Ada energi panasnya yaitu dari api, makanya meleleh, mencair dan akan berubah wujudnya yang semulanya lebih panjang akan mengecil, sama halnya dengan yang es krim. Jika dibiarkan di tempat ruang terbuka, lama-kelamaan pasti akan mencair. Itu yang dinamakan mencair. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kita lanjut lagi untuk ke membeku. Yang kedua itu ada membeku. Nah, kalau membeku itu kebalikannya dari mencair. Kalau membeku adalah apa? Bentuk perwujudan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang apa? Kebalikan dari mencair. Kalau membeku itu jadinya apa tadi? Dari cair ke padat. Itu yang dinamakan membeku. Kalau tadi yang mencair dari padat ke cair yang dinamakan mencair. Kalau sekarang membeku itu kebalikan dari mencair, yaitu dari cair menjadi padat. Contohnya apa itu? Es batu. Tapi es batu itu dari apa? Nah, saat membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya, itu yang dinamakan membeku. Selanjutnya itu mengembun. Mengembun itu apa? Mengembun perubahan apa? Wujud. Perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya apa? Kalau di pagi hari itu pasti daun-daunnya itu kan ada airnya, tetes-tetesnya, ada basah sedikit. Itu yang dinamakan mengembun. Mengembun itu apa? Dari gas udara yang ada di sekitar. Tapi apa? Gas menjadi benda cair itu karena apa? Ada gas itu yang bertemu dengan udara yang sangat dingin. Kalau pagi hari di sini kan pasti banyak yang mengembun daun-daunnya. Karena apa di sini? Udaranya dingin. Nah itu dari gas menjadi
gasnya itu yang membuat ruangan menjadi baru. Itu saat menentukan pembaris atau karakter itu di suatu ruangan maka kelamaan akan habis. Yaitu kok bisa habis kenapa? Nah itu yang dinamakan menyublik. Itu apa? Bendanya kalau barusnya itu akan menjadi gas. Oke. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal itu apa? Bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi atau polar pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya seperti salju, berubahnya uap menjadi salju. Hampir sama dengan yang apa itu tadi? Mengembun. Tapi kalau yang mengembun itu kan menjadi cair. Tapi kalau yang mengkristal itu menjadi gasnya menjadi lebih padat. Jika terkena apa? Gasnya terkena udara yang lebih dingin akan lebih jadi padat dan menjadi salju contohnya. Tuh, itu yang dinamakan kristal. Kristal itu kan butiran-butiran kecil dari gas menjadi lebih padat. Itu yang kristal. Nah, ini pembagiannya dari yang pertama. Kalau gas menjadi cair disebut mengembun. Terus kalau cair menjadi padat, dari cair menjadi padat membeku. Terus kalau padat menjadi gas, padat menjadi gas menyublim. Terus diberi lagi kalau gas menjadi padat mengkristal. Terus kalau yang padat menjadi cair. Oke, terus kalau yang cair ke gas itu menguap. Itu yang dinamakan perubahan wujud benda. Itu ada yang mengkristal, menyublim, mencair, membeku, mengembun, menguap. Oke. Sekarang kita ke ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang auditory di depan, terus ini ya, kelompok ini ya, visual di situ ya, visual sama yang terakhir kinestetik. Nah, untuk habis ini kalian coba di sini kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dari yang sebelum itu ke lembar LKPD, dari yang Ibu terangkan tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah mengerti? Ada yang belum paham? Sudah? Oke. Di sini kalian mengerjakan LKPD itu berdasarkan kelompoknya, yaitu yang kinestetik sendiri, terus visual sendiri, auditory sendiri. Dari yang lembar peserta didik kinestetik. Nah, nih disimak dulu ya yang kelompok kinestetik.
jadi kalian tentang wujud perubahan benda. Nah, setelah itu di sini kalian sudah ada 3 bahan ini. Oke, yang pertama ada es batu, terus gelas, dan ini air panas. Nanti hati-hati. Kalian dicoba langkah percobaan. Nanti di sini ada langkahnya. Kalian kerjakan sesuai langkahnya. Oke. Terus kalau udah hasil dari ini ada bagaimana perubahannya, nanti kalian tulis di sini, terus diberikan kesimpulannya. Oke. Selanjutnya kalau udah nanti ada lagi, jawablah pertanyaan berikut. Dan ini ada pertanyaannya, kalian jawab di bawahnya. Berarti ada yang mau ditanyakan? Oke, ini yang kinestetik. Selanjutnya untuk kelompok visual. Nah, kelompok visual ini sama G. Yang pertama nanti ada ditulis nama kelompoknya, terus apa langkah petunjuknya gimana, kerjakan bersama-sama dengan kelompok. Terus nomor 2 nanti lihatlah video mengenai wujud benda dan perubahannya. Nanti kalian berikan videonya. Terus ini ada macam-macam gambar di sini. Nanti ada macam-macam gambar. Nanti kalian gunting, dan selanjutnya kalau sudah nanti kalian ditempel di ini. Mana yang mencair, mana yang membeku. Terus ini ada apa ini? Menyublim, menguap, ya. Dan seterusnya ini di sini ditempel. Nanti di langkah terakhirnya ada jawaban soal. Ini ada soal dan dikerjakan. Terus yang terakhir ada kelompok auditori. Nah, yang pertama nanti sama nih, ada di sini nama, terus nanti akan ibu kerjakan dan kerjakan bersama kawan-kawan. Nanti dengarkan lagu mengenai benda dan perubahan pada liriknya. Nanti ibu kasih lagu nih, ya lagunya nanti ada ya. Terus nanti kalian dengarkan baik-baik. Selanjutnya ini kalian ini kan ada gambarnya. Nanti ini nomor 1 ini apa, dari sini itu apa, juga ini dari sini itu apa, terus dan seterusnya. Terus nomor 1 kalau udah ketemu kalian cari contohnya itu apa, gitu. Kalau sudah boleh dikerjakan sebentar. Untuk yang videonya yang kelompok visual untuk yang kinestetik boleh langsung dikerjakan. Yuk dimana sesuai dengan yang
sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak ketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua, membeku, yang ketiga, menyublim, yang keempat, mengkristal, yang kelima, menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya, pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun. Dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Saat tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Bisa terjadi di lapangan, makanya aku harus 100%.
Kelompok visual udah paham nggak apa yang ditanyakan tadi videonya? Ya, boleh kalian kerjakan langsung dikerjakan aja. Oh sekarang ya, nih kalian dengarkan lagu yang aja, oke?
Udah semua.
Udah semua ya? Udah semua ya? Kalau sudah,
Kemudian yang ketiga Astagfirullahaladzim. aktivitas di atas yaitu menguap. Karena apa? Parfumkan cair menjadi gas. Oke. Terus yang terakhir nomor 5. Siva, yang nomor 5 Mbak Siva. Ya Allah. Apa? Dinamakan apa? Mengembun. Andi, nomor 5 perhatikan gambar di bawah ini. Andika memasukkan es ke dalam air minusnya. Kemudian muncul butiran air di bagian kiri gelas. Perubahan tersebut dinamakan B. Mengembun. Boleh ditulis berapa salahnya, benarnya berapa. Ya Allah. Y. Kalau sudah, ditumpukkan kelompok dulu. Sudah semua? Sudah? Sudah? Dari pembelajaran kali ini, hari ini kita mempelajari tentang apa aja? Pak, perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada apa aja? Cair, padat, gas. Itu bentuk wujud benda. Terus kalau perubahan dari wujud benda itu apa? Ada apa aja tadi? Membeku, terus mencair, menguap, mengembun, membulim, mengkristal. Ya, itu untuk mempelajari pelajaran kali ini kita tentang perubahan wujud benda. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa dulu bersama-sama dalam pembelajaran kali ini. Kita berdoa bersama-sama mengakhiri pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Apabila ada banyak saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi dalam kegiatan PI 5. Di sini saya sebagai coach sekaligus CGP angkatan 10, dan di sebelah kiri saya ini ada rekan saya guru kelas 4 sebagai guru model sekaligus sebagai coaching. Dan di belakang saya ada Bapak Ali Mutakin sebagai PP yang akan menilai proses pasca observasi yang akan saya laksanakan. Demikian kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Eli. Selamat pagi Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya juga sehat, alhamdulillah, luar biasa. Nah, alhamdulillah ya Bu Eli, kita sudah selesai melaksanakan pasca observasi, pra-observasi juga sudah kita laksanakan. Saatnya kita akan melaksanakan pasca observasi. Namun sebelumnya saya akan menanyakan bagaimana Bu Eli perasaan Bu Eli setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah ini perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran itu kali ini juga puas nih karena prosesnya itu berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Nah, namun Bu Eli, kita percakapan kita hari ini tujuannya kira-kira apa Bu Eli? Dari percakapan kali ini saya berharap juga saya lebih tahu kurangan saya dalam pembelajaran itu sendiri, dan akhirnya itu saya dapat memperbaiki dalam proses pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Oh iya, bagus sekali. Nah, menurut Bu Eli, apakah proses pembelajaran yang kemarin Bu Eli laksanakan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bu Eli rencanakan? Untuk proses itu sudah, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan apa yang direncanakan, namun belum bisa berjalan dengan maksimal. Ya, kira-kira mengapa nih Bu Eli, mengapa belum bisa berjalan secara maksimal? Belum bisa maksimal itu karena anak itu belum sepenuhnya aktif Bu dalam pembelajaran yang saya bawakan itu Bu. Masih ada beberapa siswa itu yang asik main sendiri, berbicara sendiri. Oh iya. Nah, kalau menurut Bu Eli sendiri, anak itu lebih asik bermain pada saat pelajaran itu mengapa Bu Eli? Yang pertama itu pasti karena mereka itu merasa bosan gitu dengan pembelajaran, karena pembelajaran kemarin itu saya kurang melakukan eksperimennya itu sehingga anak itu lebih. Oh ya, seperti itu. Memang eksperimen itu memang penting dalam pembelajaran supaya anak tidak bosan gitu. Nah, namun Bu Eli, adakah hal-hal yang selama ini membuat Bu Eli itu puas, dan adakah juga hal-hal yang membuat Bu Eli itu kurang puas dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Eli laksanakan kemarin? Ada beberapa yang membuat saya puas itu Bu, karena sebagian besar murid itu sudah menunjukkan progres yang signifikan Bu sesuai dengan tujuan tujuan yang akan dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dalam kelompoknya gitu Bu, dan juga menunjukkan kepercayaan diri dalam mengungkapkan apa pendapatnya dalam presentasi dari kelompok lain gitu Bu. Juga yang membuat saya belum merasa puas itu, masih ada beberapa siswa yang belum mampu menunjukkan keaktifannya itu Bu. Terus dalam berdiskusi itu masih sibuk sendiri, bermain sendiri gitu. Mungkin anak yang masih sibuk sendiri atau main sendiri itu mempunyai gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, berarti anak itu ada yang muncul bosan begitu nih Bu Eli. Nah, dari pengamatan Bu Eli sendiri nih,
bagaimana ketercapaian kompetensi siswanya? Ketercapaian siswa itu sebenarnya sudah tercapai, meskipun ada beberapa itu yang belum mencapai dari kompetensi yang diajarkan. Itu sebenarnya saya yang belum memahami bagaimana gaya belajar mereka itu. Iya, berarti kita harus tahu gaya belajar siswa itu apa. Kalau di sana kan jelas tidak bisa begitu Bu Eli. Nah ini kemudian apakah dalam proses pembelajaran kemarin itu anak mengalami kesulitan dalam belajar? Adakah kesulitannya bagaimana Bu Eli? Dalam pembelajaran itu yang menjadi kesulitan siswa lebih ke membutuhkan alat peraga gitu untuk penguatan pemahaman agar mereka itu mudah memahami materi yang saya sampaikan. Selain alat peraga, adakah alat bantu pembelajaran lainnya mungkin selain alat peraga mungkin dengan gambar? Oh iya, dengan gambar mungkin video-video yang animasi dengan menambahkan video tontonan mungkin ada yang lebih beragam lagi gitu. Nah, kalau kesulitan Bu Eli sendiri ada dalam pembelajaran kemarin itu? Dari kesulitan itu saya dalam menyusun RPP untuk mengerti kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda. Lalu saya itu masih kesulitan dalam membuat materi RPP-nya itu sehingga agar mereka itu dapat belajar dengan gaya yang diinginkannya. Dan untuk dalam masih kurang dalam menyediakan alat dan Oh seperti itu Bu Eli. Kemudian dari apa yang sudah Bu Eli sebutkan tadi, adakah alternatif yang akan Bu Eli lakukan itu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu Bu Eli? Mungkin saya akan lebih belajar lagi dengan guru saya atau guru yang lain dalam membuat RPP, bagaimana menyusun RPP diferensiasi yang tepat itu agar keberagaman gaya belajar siswa itu lebih terpenuhi. Nah, sehingga itu siswa dalam pembelajaran itu berdampak pada hasil lebih maksimal gitu. Dari pembelajaran kemarin itu apa saja yang dapat Bu Eli dapatkan dari pembelajaran kemarin? Adakah yang Bu Eli dapatkan? Saya mendapatkan banyak hal di antaranya itu saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa itu agar siswa mampu belajar dan nyaman sesuai dengan yang diharapkan mereka. Juga selain itu saya juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Berarti manfaatnya juga banyak ya Bu Eli. Nah, dari pembelajaran kemarin yang sudah Bu Eli laksanakan, misal dinilai dari rentang 0 sampai 10, kira-kira pembelajaran kemarin itu dapat di nomor berapa Bu Eli? Mungkin ada di nomor 8 gitu. Oh iya, luar biasa sudah tinggi Bu Eli. Tapi adakah kemungkinan dalam pembelajaran selanjutnya nanti Bu Eli dapat meningkatkan levelnya menjadi ke 10 mungkin? Ada. Luar biasa sekali Bu Eli. Namun untuk mencapai ke level 10 tersebut tentunya tidak mudah. Nah, apa yang akan Bu Eli lakukan agar rentangnya tadi bisa naik menjadi sempurna ke level 10 Bu Eli? Mungkin saya akan mempersiapkan itu saya sendiri akan lebih mempersiapkan diri lagi, juga belajar lagi tentang bagaimana untuk membuat RPP yang usia itu RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang itu
terdiferensiasi. Ya, untuk apa itu, untuk membantu ke level 10 tersebut, adakah Bu Eli itu memerlukan bantuan dari rekan guru lainnya? Mungkin saya akan minta bantuan dalam berdiskusi lagi tentang RPP terdiferensiasi ini. Iya, oh ya. Ya, nah kira-kira Bu Eli itu membutuhkan bantuan dari berapa guru nih? Apakah cukup satu guru, ataukah semua guru dalam sekolah ini akan Bu Eli libatkan untuk membantu Bu Eli? Nah kira-kira? Kebetulan ya ada itu, mungkin saya akan lebih bertanya dengan ibu yang senior lagi dengan kebetulan bukan hanya satu ataupun dua guru aja, tapi mungkin dari berbeda guru itu mungkin ada berbagai pengalaman nih ataupun yang sudah mereka lakukan bersama ini, banyak pengalamannya. Dari itu mungkin ada beberapa yang ada di sekolah itu ada sekitar 5 guru, dan itu mungkin saya bisa tanya-tanya dulu. Iya, berarti intinya Bu Eli nanti tidak hanya minta bantuan pada satu guru, tapi hampir nanti semua guru yang ada di sekolah ini nanti Bu Eli libatkan. Seperti itu Bu Eli? Iya, luar biasa sekali. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan rekan yang lain. Nah, baik Bu Eli, dari percakapan awal tadi dapat saya simpulkan bahwa Bu Eli itu ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Dan sekarang Bu Eli sudah mendapatkan solusinya, yaitu dengan menambah ice breaking, mungkin dengan anak diajak bernyanyi dan sebagainya, seperti yang tadi Bu Eli sebutkan, seperti itu ya Bu Eli. Nah kemudian juga Bu Eli akan belajar untuk membuat RPP terdiferensiasi dan akan belajar dari guru senior, seperti itu Bu Eli. Nah berarti Bu Eli sudah menemukan solusinya dari kesulitan Bu Eli tadi? Sudah buat ada beberapa. Oh ya, alhamdulillah. Nah, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup ya Bu Eli. Semoga kedepannya apa yang Bu Eli rencanakan nantinya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan mudah, dengan sukses. Nah, terima kasih banyak Bu Eli atas waktunya hari ini. Ya, semoga pertemuan hari ini membawa manfaat bagi kita.